Oke. Warga Indonesia. Yes. Nah. Warga Indonesia bahagia. Ya, selamat berjumpa dalam program pendalaman Alkitab mengenai pernikahan bahagia. Bagaimana kita menjadi suami dan menjadi istri. Karena hari-hari ini pernikahan mengalami tantangan yang luar biasa. Di era milenial ini semuanya berubah. Bukan hanya ekonomi, bisnis, itu mah udah pasti. Yang banyak orang tidak sadar bahwa perilaku milenial juga sampai merubah, mempengaruhi tatanan keluarga. Yang kalau tidak disiasati, maka keluarga-keluarga bisa hancur, bisa berantakan. Karena itu kita akan belajar dalam sebuah serial, yaitu serial Menjadi Suami, Menjadi Istri. Nah, pelajarannya cukup panjang dan sekarang kita sudah sampai pada episode yang kelima. Dan akan kita terus lanjutkan sampai Anda bosan. Ya, kalau saya yang menyampaikan tidak bosan, bahkan materinya banyak sekali. Jadi ya kita akan rundingkan kalau saudara dengan gembala saudara sampai seberapa lama program ini akan dilanjutkan. Tapi yang pasti saya menyiapkan serial yang cukup lengkap, panjang, mengenai menjadi suami, menjadi istri. Berbicara menjadi suami, menjadi istri, maka kita hidup di era milenial, di mana kita perlu memahami, misalnya, bahwa generasi milenial ini ternyata mereka menikah di usia yang umumnya di atas 25-27. Ya, bahkan sekarang ini udah di atas 30, mulai 1-2 tahun ini. Kalau 5 tahun sebelumnya di atas 25. Nah, saya nggak tahu nanti apakah mereka akan menikah di usia yang semakin lanjut. Maka kita perlu memahami yang namanya perilaku pasangan milenial. Tapi yang pasti sebelumnya, ya saya mau kasih contoh ya. Saya ini generasi baby boomer, tapi banyak orang mengatakan Pak Jarod ini milenial banget. Iya, maka saya kasih klik bagaimana kami membangun pernikahan kami, ya, dan kami akan sampaikan sebuah klip, sebuah video singkat, ya, sebagai cuplikan untuk mengajarkan bagaimana kami menjalani kehidupan ini, sehingga pernikahan kami sampai hari ini adalah sudah kira-kira 30 tahun lebih berapa bulan, dan kami tetap berbahagia. Apa yang kami lakukan? Sebentar, saya kasih klipnya sambil saya akan berbicara terus. Kami menikah sudah 30 tahun lebih dan kami menjaga suasana pernikahan kami dengan cara kami sering pergi bersama-sama. Kami dating. Kemana kami pergi pelayanan, maka kami menyediakan waktu untuk berduaan. Ya, kita jalan-jalan, ya kayak orang pacaran lagi, ya, pergi ke taman, pergi ke kota, pergi ke pinggir pantai. Kalau ini di Singapura, ya, ke kawasan Marina Bay, dan di sana banyak tempat yang kita bisa nikmati, baik di taman, atau ya sekedar kita berjalan-jalan untuk membawa suasana kebersamaan itu tidak jenuh karena ada di rumah terus. Nah, kalau saat ini memang saudara harus di rumah terus karena PSBB. Kalau Anda tinggal di pulau yang lebih kecil, kota yang lebih kecil, mungkin Anda lebih beruntung karena mungkin tidak seketat di kota-kota besar seperti kami tinggal di Jakarta, kami tidak boleh keluar rumah. Apalagi di komplek kami sempat ada, ya nggak jauh dari tempat kami tinggal, yang meninggal. Kami tinggal di Kelurahan Pondok Pucung dan di Tangerang Selatan, itu yang tertinggi korban yang hingga meninggal karena COVID. Kami punya sekolah Happy Holy Kids, di mana menjadi kantor yayasan kami. Di situ bahkan di satu komplek aja ada 3 positif dan 1 diduga. Maka kami harus banyak berada di rumah. Tapi ketika COVID ini berhenti, dan pasti berhenti, COVID akan berhenti, tapi pernikahan tidak berhenti. Maka selama COVID, selama pandemi, selama musibah, wabah,
kita mempersiapkan konsep-konsep pelajaran-pelajaran baik yang dilakukan sekarang ini atau yang dilakukan nanti. Wah, nanti kalau Bapak sudah selesai ya, bisa segera pergi, mungkin tiket masih awalnya akan sangat murah. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Maka tadi saya kasih klip itu sebagai contoh kesaksian yang kami lakukan. Tapi secara sistematis saya akan ajarkan poin-poinnya supaya kita bisa membangun pernikahan bahagia atau yang banyak dilakukan oleh para kaum milenial, di mana mereka sebenarnya pasangan-pasangan muda milenial itu disurvei, mereka lebih bahagia daripada angkatan generasi sebelumnya, seperti kami baby boomer. Karena mereka suami istri selevel, sepadan, mereka sama-sama bekerja, sama-sama mencari uang, sama-sama apresiasi diri, sehingga secara pribadi mereka lebih bahagia. Lalu mereka juga banyak yang menikmati kebersamaan di dapur. Banyak laki-laki zaman milenial ini bisa masak, sekolah chef, dan yang nggak sekolah chef pun mereka cukup mau untuk ada di dapur. Lain dengan generasi saya atau di atasnya. Orang bilang saru laki-laki di dapur gitu ya, malah rasanya tabu. Tapi itu membuat seperti ada perbedaan kasta, gender pria, gender wanita lebih mudah. Sekarang tidak, milenial jauh lebih banyak yang sudah menjalani kesetaraan ini. Kaum milenial juga dilaporkan mereka lebih banyak bisa menikmati traveling bersama dibandingkan generasi sebelumnya. Maka sebenarnya itulah yang kami lakukan. Makanya banyak orang bilang, Pak Jarod ini usianya baby boomer, tapi gaya hidupnya milenial. Yes, kami gaya hidup milenial. Nah, tapi ada yang berbahaya juga di dalam ketika dua-duanya bekerja. Ketika suami istri dua-duanya bekerja seperti yang terjadi di dalam kelompok-kelompok atau pernikahan milenial ini, maka apa yang terjadi? Yang terjadi suami istri misalnya sama-sama bekerja, betul, tapi bukan bekerja sama. Dalam arti sama-sama bekerja, satu di perusahaan A, satu di perusahaan B, satu kota A, satu kota B. Wah, udah. Akhirnya masing-masing bekerjanya sendiri-sendiri, komunitasnya berbeda, dan di setiap komunitas ada orang-orang yang menggoda, itu membuat pernikahan dalam bahaya. Nah, ketika hal itu terjadi, maka mulai muncul yang namanya cemburu. Kenapa? Karena suaminya punya teman akrab, istrinya punya teman akrab di komunitasnya masing-masing. Bahkan di gereja, suami istri beda gereja. Ada loh saudara, suami istri itu beda gereja. Saya pernah jumpai suami istri beda sinode. Saudara. Suami punya teman pelayanan sendiri, istri punya teman pelayanan sendiri. Akhirnya mereka cemburu. Nah, dunia berkata bahwa cemburu itu tanda cinta. Betulkah cemburu tanda cinta? Ya, kalau orang berkata, benar Pak, ya kalau nggak ada cemburu berarti bukan cinta. Tunggu dulu. Sesi hari ini memang kita akan belajar mengenai kecemburu dan mengenai kesetiaan. Berbicara kesetiaan nggak lepas dari kecemburuan. Berbicara kecemburuan, maka jawabannya adalah kesetiaan. Karena itu kita akan belajar mengenai cemburu hari ini. Apa itu cemburu? Bagaimana mengatasi cemburu supaya dengan demikian maka kita bisa menjalani pernikahan itu dengan bahagia. Cemburu ini perlu ditangani ya, kalau enggak maka akan merusak relasi karena memang cemburu itu sangat kuat hubungannya dengan relasi. Apakah membangun atau merusak? Tergantung cara menanganinya. Tapi mari kita belajar firman Tuhan, karena memang kita fondasinya firman Tuhan. Apapun isunya, maka solusinya, dasarnya adalah firman Tuhan. Amsal 6 ayat 34, demikian bunyi firman Tuhan. Karena cemburu adalah geram seorang laki-laki, ia tidak mengenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Nah, Alkitab berkata, cemburu itu geram, bukan tanda cinta. Nggak kenal belas kasihan. Amsal 27 ayat 4. Panas hati, kejam dan murka melanda, tapi siapa yang dapat tahan terhadap cemburu? Artinya cemburu bisa lebih parah daripada kejam dan murka yang melanda, atau hati yang kejam dan murka ditambah cemburu, atau itu karena cemburu, itu bahayanya luar biasa. Nah, kenapa sih sebenarnya muncul perilaku cemburu? Atau apa itu perilaku cemburu? Dan kalau cemburu, apa yang terjadi? Perilaku cemburu misalnya akhirnya mengendalikan atau posesif.
Tentu kita harus memiliki, tapi bukan sampai memiliki mutlak sehingga mengendalikan pasangan. Harusnya bukan mengendalikan, tapi mempercayai. Perilaku cemburu adalah curiga, lalu akhirnya menyerang. Diajak ngomong, diserang. Waduh, menyerang dengan kata-kata tajam, menyerang dalam pembicaraan, meledak-ledak, dan tidak bisa berpikir positif. Mikirnya negatif terus, pulang malam, kenapa ini, ada apa, kenapa lagi, waduh, pokoknya negatif terus. Nah, ini bisa melukai diri sendiri, melukai pasangan. Yang repot adalah kalau balas dendam, padahal cuma menduga cemburu. Cemburu bisa merusak ketika terjadi yang dilakukan adalah balas dendam. Jadi misalnya, oh dia akrab sama orang lain, oh ya, kalau gitu gue akrab juga deh, begitu. Padahal pasangannya cuma akrab biasa. Lalu dia membalasnya akrab yang lebih daripada biasa, karena ternyata ke bawah arus. Awalnya coba sok-sok akrab, pengen manas-manasin. Yang dipanasin nggak panas-panas. Diharapkan, wah dia lalu berubah, lalu minta maaf, ternyata ya sama aja. Malah makin berpikir, oh dia begitu, sama-sama lah gitu. Lalu akhirnya yang tadinya bermaksud manas-manasi, konslet beneran, kecantol. Wah, urusannya panjang. Ketika orang awalnya manas-manasi atau balas dendam, tapi akhirnya yang terjadi justru apa? Merusak relasi, karena yang terjadi saling melukai. Ada survei terhadap cemburu. Nah, apa surveinya? Apakah cemburu itu merusak relasi? Maka jawabannya 90% yes. Jadi hati-hati ya, hati-hati dengan cemburu. Data melaporkan bahwa cemburu apakah merusak relasi? Jawabannya 90% ya. Nah, karena itu saya mau mengajak kita semuanya membaca quote ini ya, sebagai nasihat terhadap keadaan tadi. Suami istri harus saling menjaga hati sendiri dan pasangan, sehingga pernikahan itu menyenangkan. Tuhan Yesus berkata bahwa hati itu sumber kehidupan. Lalu gimana supaya nggak cemburu? Jaga hati sendiri dengan percaya, dengan kasih Tuhan, jaga hati penuh cintanya Tuhan, sehingga kasih itu bisa mempercayai, jaga hati sendiri, sehingga hati ini bisa melimpah dengan syukur, bersyukur dengan diri sendiri, tidak minder, sehingga kalau pasangan bergaul dengan yang cantik atau yang ganteng, kita tidak iri hati, karena kita bersyukur dengan diri sendiri. Menjagai hati, tidak dengan curiga, boleh hati-hati, tapi bukan curiga, itu berbeda. Hati-hati itu misalnya, oh kok dia punya teman baik ya, temannya baik banget, suka melayani dia. Ya saya juga waktu itu mau melayani suami, melayani istri lebih baik lagi. Wah istriku nih, bosnya suka nganter-nganter nih, kalau gitu aku juga nganter-nganter. Nah, itu hati-hati. Tapi kalau curiga, wah bahkan mungkin labrak atasannya di kantor. Kita akan lanjutkan. Berbicara cemburu, maka kita akan melanjutkan apa itu cemburu. Cemburu itu kalau menurut seorang psikolog dan juga seorang konselor pernikahan, ini dari Prancis, ya. Cemburu adalah buah cinta, tetapi cinta kepada diri sendiri. François de Rochefoucauld, ya namanya. Aku aja bacanya susah, orang Jawa suruh baca nama Perancis. Udah, firman Tuhan aja apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tapi itu benar ya. 1 Korintus 13 ayat 4. Firman Tuhan berkata, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu. Ia tidak memakan diri dan tidak sombong. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, kasih tidak cemburu. Makanya cemburu adalah buah cinta, tapi cinta kepada diri sendiri. Kenapa kalau gitu kita mau belajar? Kenapa sih orang itu bisa menjadi cemburu? Ya, cemburuan melulu. Kita harus menangani cemburu ini. Nah, cemburu itu bisa disebabkan misalnya karena latar belakang atau warisan keluarga. Jadi misalnya orang tuanya suami istri memang cemburuan terus gitu ya.
Lalu ini istri ini nggak cemburu sama suaminya, tapi karena diwarisi, bahkan di training ya. Ini jadi mamahnya bilang sama anaknya, jangan-jangan tuh nak, suamimu tuh begini loh. Laki-laki tuh begitu, kamu tuh jangan percaya sama suami kamu. Mama ini kasih tahu ya, mama ini udah punya pengalaman, mama ini udah banyak makan asam garam. Jadi anaknya nggak cemburu pada suaminya, ibunya ini mewariskan kecemburuannya, bahkan panas-panasi. Kamu hati-hati, laki-laki kalau begini tuh begini. Udah itu training cemburu yang dahsyat, langsung pindah roh cemburunya. Ya ini ibu jadi cemburuan karena diajari mamanya cemburu. Pengalaman yang melukai sehingga menjadi inferior. Pengalaman yang melukai ini bisa termasuk pengalaman waktu kecil. Ya, jadi waktu kecil muncul deh adiknya, ya, lalu mamanya sayang banget sama adiknya, maka dia mulai timbul yang namanya akar cemburu. Dan ini nggak diselesaikan. Maka cemburu ini menjadi bibit, menjadi luka batin, menjadi sebuah akar yang ada di dalam relung hatinya. Maka ketika dia besar tanpa sadar itu menjadi akar yang menyebabkan pohon cemburu, ranting cemburu, di kantor cemburu, di sekolah waktu sekolah cemburu, kerja cemburu, di kantor cemburu, nikah. Nah, itu dia juga cemburu. Karena apa? Pribadi inferior, minder, merasa rendah diri yang disebabkan karena waktu kecil ada masalah yang membuat dia selalu cemburu, yaitu orang tua yang tidak adil. Sekarang gimana solusinya? Solusi selalu firman Tuhan. Kita membaca, saya akan bacakan Yehezkiel, pasal 36 ayat yang ke-26, yang nafasnya sama dengan di Perjanjian Baru, 2 Korintus 5 ayat 17. Yehezkiel 36 ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama berlalu dan yang baru sesungguhnya sudah datang. Kalau cemburu ini karena inferior, maka butuh pemulihan hati, pemulihan kepribadian. Kalau cemburu karena masa lalu, maka butuh pemulihan hati juga. Lalu gimana caranya? Karena udah menjadi kecenderungan, seperti aku nggak pengen cemburu sebenarnya. Ada ibu yang berkata sama saya, Pak Jarod, saya tuh nggak pengen cemburu. Aku tahu ini nggak benar, tapi itu seperti menjadi tabiat, menjadi insting, menjadi secara tanpa sadar itu menjadi refleks. Saya selalu bersikap begitu, lalu saya menyesal. Saya bersikap begitu, lalu saya menyesal. Oh, ini karena hati yang terluka. Korintus tadi berkata, kalau barang siapa dalam Kristus, ia ciptaan baru. Apanya yang baru? Waktu saya lahir baru, hidung saya ya begini, kulit saya ya coklat, namanya orang Jawa, ya rambut saya hitam, ya kan? Saya ya cengenges-cengenges begini, tapi yang baru adalah hati saya. Makanya Yehezkiel juga berkata begitu, aku, kata Tuhan, akan memberikan hati yang baru, roh yang baru, pikiran baru. Apa itu namanya hati yang baru? Saya akan berikan ilustrasi supaya lebih mudah. Hati yang baru itu seperti sebuah perubahan yang sangat nyata karena ada satu perubahan yang luar biasa yang terjadi. Jadi kalau firman Tuhan menjelaskan begini dalam Efesus 1:13. Saat kita menerima firman, maka roh kita dimeteraikan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini yang dimeteraikan dalam roh kita, itu yang membuat hati kita baru, seperti yang diterangkan dalam Yehezkiel 36 ayat 26-27. Dan barang siapa menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi, rohnya baru, maka akan hidup dengan cara yang baru. Contoh, saya berikan contoh ilustrasi. Ya. Apakah Anda pernah melihat yang namanya ulat? Nah, ini ulat, paling kiri ini gambar ulat. Ya. Ulat ini daun dimakan. Makan daun dia sampai dia besar. Dari kecil sampai besar dia makan daun. Lalu dia cari ranting, dia hinggap di situ, diam di situ, membalut dirinya dengan semacam sutra atau ya sutra yang ulat itu ya lalu nggak lama kemudian ya dia akan berubah di dalam kepompong itu, ternyata ulat itu berubah menjadi kupu-kupu. Dia keluar dari kepompong dan menjadi kupu-kupu. Nah, apakah kupu-kupu makan daun?
kupu-kupu makan madu, dia cari bunga. Kalau ke ulat, carinya daun. Jadi ini kehidupan yang berubah selera. Dulu waktu saya belum lahir baru, belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saya suka film porno, jujur. Ya kan? Saya suka nyolong, bahkan bangga nyolong itu, maling itu seneng banget. Tapi begitu lahir baru, itu jijik. Kalau toh akhirnya pernah melakukan lagi, jujur saya pernah melakukan lagi setelah lahir baru, bahkan setelah pelayanan. Tapi begitu melakukan, kalau dulu tuh senang, sekarang merasa tidak layak. Ada roh yang berbicara dalam roh saya, ini nggak benar, ini tidak layak, saya nggak layak, ini nggak boleh lakukan lagi. Kalau dulu melakukan, oh senang, ya kayak babi itu ya masuk kubangan dia senang, mau dimandiin ya balik kubangan lagi. Kita berubah selera. Maka tandanya orang itu kalau belum lahir baru, dosa itu nikmat. Tapi kalau sudah lahir baru, dosa itu disesali karena merasa ini bukan saya, ini saya tidak suka ini. Adalah sebuah sikap yang berbeda. Nah, ketika pernikahan terdiri dari orang-orang yang lahir baru, tentunya akan ada perubahan perilaku. Karena itu perlu menjadi seorang suami, perlu menjadi seorang istri, dan idealnya, indahnya bahwa suami istri adalah kumpulan dari dua orang yang lahir baru. Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi. Kenapa sih sebenarnya terjadi cemburu? Cemburu itu kan perilaku. Namanya perilaku itu beda kayak matematika, fisika, ilmu pasti gitu ya. Ini ya ini, jika ini maka ini. Nah, namanya perilaku, ilmu perilaku itu multifaktor. Jadi bisa karena masa lalu, bisa karena trauma, bisa karena belum lahir baru, hatinya masih hati yang lama. Ya cemburu itu biasa. Dunia malah berkata cemburu tanda cinta. Kalau lahir baru kan beda, firman Tuhan berbeda. Sudah lahir baru, Pak, malah sudah pelayanan. Nah, jangan-jangan ini cemburu terjadi karena ada perbedaan kecenderungan perilaku. Seperti kita tahu secara psikologis, orang itu bisa foto karakternya merah. Nah, atau, ini gambarnya nggak pas. Ya. Merah itu dominan. Kalau intim itu kuning, tapi ini gambarnya kebalik-balik. Ya. Ini karena ilmu DISC. DISC itu dominan, intim, stabil, cermat. Kalau dominan itu dalam temperamen dasar, dominan itu kolerik. Intim berarti sanguin. Lalu stabil berarti plekmatik, dan melankolik berarti cermat. Dominan, intim, stabil, cermat. Kalau pakai ilmu foto karakter, dominan itu merah, intim itu kuning, stabil itu hijau, dan cermat itu adalah ungu atau biru, melankolik. Nah, contohnya misalnya, kenapa terjadi cemburu terus? Karena rupanya ini pasangan intim dengan cermat. Intim dan cermat itu apa sih? Nah, intim itu orangnya, ya kalau kita bahas satu aja ya, intim dan cermat. Intim itu orangnya supel, gaul, ya, gampang akrab, temannya banyak, terbuka, wah akrab sekali. Sedangkan cermat justru hati-hati, teliti, tapi dia pandai menabung. Kalau si intim pandai memberi, murah hati, makanya dia disukai banyak orang, flamboyan. Wah, kalau si cermat orangnya tekun, setia, teliti. Nah, dua orang menikah seperti ini pasti akan terjadi cemburu. Yang cemburu si cermat, cemburu sama si intim. Sedangkan si intim namanya orang tipe intim, ya namanya akrab itu biasa, cengenges, hehehe. Ketemu orang akrab, apa kabar Jarod? Oh iya begitu, wah saya ini orangnya intim. Contoh intim ya seperti saya ini gitu ya. Kalau di Alkitab kayak Petrus, cermat kayak Musa. Nah itu tipe-tipe orang. Nah, ketika orang yang berbeda temperamen dasar itu menikah, maka itu bisa menjadi sumber cemburu. Karena itu kita perlu memahami. Kita nggak bisa belajar atau waktunya nggak cukup untuk belajar satu persatu poin demi poin, tapi saya berikan gambaran dasarnya dan supaya mudah kami kasih kesaksian. Saya dan istri itu sangat berbeda. Ya, coba nih lihat gambarnya aja bedanya banyak banget. Saya orang Jawa, dan Anda lihat gambar ini, Jawanya kelihatan banget kan? Kemana pergi ke gunung pakai batik, ke pantai pakai batik, ke Eropa pakai batik. Istri saya tidak pernah pakai batik, kenapa? Karena saya Jawa, dia Tionghoa. Saya sanguin, dia plekmatik. Saya tipenya intim, dia tipenya stabil. Saya di tes pakai MBTI, saya ENFP, dia ISTJ. Jadi kalau saya tulis, makanya saya berikan tulisan di sini,
kami sangat berbeda. Perbedaan kami banyak sekali. Kami mengalami nggak yang namanya cemburu? Ya di awal pernikahan atau waktu pacaran kami pernah mengalami. Tapi kami segera memahami perbedaan ini. Karena kami memahami perbedaan, maka kami bisa segera menyesuaikan. Hasil penyesuaiannya gimana? Nah, kalau tadi kan gambarnya tulalit ya, satunya batik, satunya bukan. Nah, saya kasih kesaksian biar jelas ya. Ini hasil setelah penyesuaian diri, maka gambarnya tidak tulalit lagi. Contoh ya, sebentar. Kalau dulu maka saya boleh dikatakan kemana pergi itu sering tulalit gitu ya, karena memang ya latar belakang yang sangat berbeda. Tapi sekarang kami menjadi pribadi yang lebih serasi. Wah, paling tidak kalau saya istilahkan itu menjadi lebih serasi. Ya, contohnya nih ya, kami sekarang kalau jalan-jalan, maka sebentar ya, kalau kami jalan-jalan, kami sekarang menjadi lebih tidak tulalit lagi. Ya, ini contohnya sebentar. Ini saya perlu belajar. Ya. Ya, ini dia ya. Karena begitu kadang ke depan memang jasnya kan beda warna, tapi paling nggak kaosnya itu serasi gitu ya. Kalau tadi waktu di foto-foto tadi kan, wah itu namanya warna bajunya tulalit, satu batik, satu bukan. Sekarang paling tidak kalau kami pergi, maka kami tidak kembaran memang. Nanti kalau kembaran kan dikira kayak pegawai pegawai toko gitu ya. Jadi sekarang kalau kami pergi, maka paling tidak kami pakai baju yang ya matching lah gitu ya, supaya kami seperti pasangan yang tidak, istilahnya tidak tulalit. Oke. Nah, ini ketika kami membangun pernikahan, maka kami mulai menyesuaikan diri. Jadi kadang-kadang begini, kalau saya mau pergi gitu ya, sekarang kalau bisa serasi, paling enggak ya matching lah, enggak. Jadi kalau sekarang kami mau pergi pelayanan, kalau misalnya kami mau pergi bareng ya, lalu saya ini waktunya lebih longgar, saya mau siap-siap duluan. Baju yang saya mau pakai, saya gantung di ruang kamar tidur kami. Lalu istri saya ngeliat, oh dia pakai batik warna kuning, dia cari ke kuning-kuningan gitu ya. Atau dia pengen pakai baju yang lain gitu kan, jadi dia udah siapin baju dulu, pakai jaket kulit, ya. Ya saya cari jaket kulit juga, dia warna pink, aku coklat ya, beda warna tapi sama-sama jaket kulit. Jadi bukan satunya garis-garis, satunya batik, ya. Nah, kenapa? Karena emang menikah itu adalah penyesuaian diri seumur hidup. Karena kita tinggal bersama selama 40 tahun, maka selama 50 tahun kira-kira pernikahan. Maka kita harus menyesuaikan diri, dan menyesuaikan diri itu tidak ada selesainya. Menikah adalah penyesuaian diri seumur hidup. Satu dengan yang lain harus sanggup dan harus mau menyesuaikan diri. Karena memang itulah pernikahan, untuk mencapai kesepadanan. Nah, gimana caranya supaya kita bisa menyesuaikan diri dengan sadar? Roma 15 ayat 7 memberikan kita nasihat. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Tuhan. Sangat jelas firman Tuhan berkata bahwa supaya satu dengan yang lain saling menerima. Karena itu kita akan membaca ayat ini, bukan ayat, quote ini sebagai nasihat. Orang yang saling menyesuaikan diri makin serasi dan memperkuat relasi hati. Orang yang saling menyesuaikan diri makin serasi dan memperkuat relasi hati. Relasi yang serasi atau kesepadanan, kalau istilah episode yang sebelumnya, itu tidak turun dari langit. Tapi dibangun, relasi hati dibangun, kesepadanan juga dibangun. Dengan cara apa? Menyesuaikan diri.
yang satu rapi banget, satu nggak rapi. Ya, yang nggak rapi belajar rapi, yang perfect banget ya turun, ya kan. Satunya tipe intim, wah cekek temennya banyak, gaul akrab. Satunya di rumah malas gaul dikit dong gitu. Yang suka akrab banget sama orang lain turunkan, ketemu. Maka itulah akan tercapai kesepadanan dan juga penyesuaian sehingga akhirnya menjadi pasangan yang serasi. Kita akan lanjutkan lagi bagaimana kita bisa setia, kita menjadi tidak cemburu, sebaliknya kita saling mengasihi. Kenapa terjadi rasa cemburu? Karena suami istri tinggal di tempat yang berbeda, ya. Istrinya di Tanjung Pinang, suaminya di Batam. Istri di Batam, suami di Singapura. Istrinya di Bogor, suaminya di Depok, di Jakarta. Ini namanya commuter marriage gitu ya. Karena setiap Jumat Sabtu baru pergi naik komuter gitu ya. Atau ada juga nyebutnya weekend marriage, couples ketemunya Jumat Sabtu, Senin Jumat merantau kerja di beda negara, beda kota. Ya kan hemat ongkos kan, daripada tiap hari bolak-balik, bukan cuma hemat ongkos aja, tapi juga hemat waktu. Bolak-balik, wah Tanjung Pinang, Batam, tiketnya berapa waktunya dibandingkan dengan kos, wah lebih hemat. Awalnya demi menghemat, tapi lama-lama kan Senin Jumat bosen. Lalu yang bosen ini bahaya kan, mungkin yang di kota kecilnya bersama anak-anak, istri misalnya bersama anak-anak di Tanjung Pinang, bersama anak di kota Bogor, ya ada anak-anak, ada kesibukan, tapi suaminya di kota besar, Jakarta, Singapura, bosen, waktu bosen pelayanan, waktu bosen dagang, waktu bosen nongkrong ketemu teman beda jenis kelamin, akrab konslet, udah ceritanya bisa dilanjutkan. Jadi bisa terjadi cemburu karena hal seperti ini. Lalu bagaimana solusinya? Ya, hal ini tidak boleh menjadi jangka panjang. Makanya firman Tuhan mengajarkan demikian. 1 Korintus 7 ayat yang kelima. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa atau kesempatan untuk bekerja. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Jadi yang namanya berpisah itu tidak boleh jangka panjang. Ya, sementara dah ngerintis kehidupan di Batam, sementara ngerintis kehidupan di Jakarta atau Singapura. Tapi begitu setahun, 2 tahun, segera, kalau perlu jangan sampai 2 tahun, setahun ambil keputusan. Wah ini kayaknya ada harapan, boyong anak istri. Saya dulu masuk Jakarta tahun 90, kontrak rumah 450.000 untuk 6 bulan. Ada baiknya berjuang bersama-sama. Kalau laki-lakinya berjuang sendirian, bondingnya lemah. Justru bonding ikatan itu kalau berjuang bersama-sama. Ada anak ikut berjuang, mereka menderita, mereka akan tough masa depannya. Jangan takut untuk berpisah, jangan takut untuk menderita. Takutlah kalau kehilangan keluarga. Maka jangan lama-lama kalau ketika suami istri harus dipisahkan oleh jarak, itu tidak boleh jangka panjang. Kan ada video calling, Pak, ada Zoom ya. Jadi kalau kangen sama anak-anak, bisa dong namanya video calling. Video callingnya bisa pakai WA, internetnya gratis, bisa pakai Zoom yang gratisan juga. Paling nggak bisa 40 menit, ya lumayan ya. Betul, bisa dada-dada gitu, tapi ada yang tidak terwakilkan. Apa itu? Sentuhan dan keintiman. Yang namanya pegang tangan, gandeng tangan, cium, itu tidak bisa diwakilkan. Makanya suami istri ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan secara online. Karena suami istri, gimana hubungan suami istri online? Ya, Pak Jarod, saya ini menikah udah 2-3 tahun, Pak. Gimana hubungan kamu? Oh, kami hubungannya lancar, Pak. Kami video calling, kami chatting, kami zooming. Ya. Terus apa yang mau ditanyakan? Kok kami tidak punya anak ya, Pak? Ya. Lah hubungannya zooming, video calling, ya sudah. Anaknya di-download saja. Namanya hubungan suami istri itu. Ya hubungan suami istri, maaf dia, seks. Hubungan organ kelamin. Selain tentunya hubungan percaya, hubungan batin. Nah itu kan tidak bisa diwakilkan. Dan kalau terlalu jarang-jarang dilakukan, waktu kesepian malah berbahaya. Karena itu saya menyarankan, saudara-saudara yang merantau hidup berpisah suami istri, ya
Jangan lama-lama, ada yang menunggu di rumah. Segera bersatu kembali sebelum ada korban. Bisa suami yang jadi korban. Loh, kok suami sih, Pak? Saya pelayanan ke Hong Kong, ya. Saya pelayanan ke Amerika juga. Waduh, apalagi Hong Kong itu kebaktian 90% TKW. Suaminya di Indonesia. Wah, istrinya demi anak-anak, demi keluarga, bekerja di luar negeri. Tiap bulan ngirim duit buat suami. Suaminya buat biaya selingkuh. Wah, itu terlalu menyakitkan. Maka sebelum ada korban, karena suami dan anak mungkin tidak bisa menunggu lebih lama lagi, maka berdoalah, kalau sudah cukup duitnya, nabung-nabung pulang kampung, buka warung. Ya, tapi berbuka warung sekeluarga, diberkati, merangkak dari bawah, jangan lama-lama untuk segera bertemu kembali. Saya ingin membaca ini sebagai nasihat kita hari ini untuk menutup yang sesi hari ini, ya. Cemburu memang manusiawi, namun bagi anak Tuhan yang merasakan kasih Tuhan, mampu mencintai dengan kasih ilahi yang mempercayai dan bukan mencurigai. Mari kita kembangkan kasih yang saling mempercayai dan bukan mencurigai. Kalau kita belajar firman Tuhan, kita mengerti nilai-nilai firman Tuhan, maka ayo kita memberanikan diri mengambil keputusan. Memang kalau di kampung, di kota kecil, nggak ada peluang untuk bisnis, kita tentunya boleh, saya juga merantau, tapi jangan lama-lama pisah suami istri. Berdoa sama Tuhan supaya istri bisa dibawa atau suami bisa dibawa. Mungkin ada masalah visa, bergumul, berdoa, masih ada mujizat, percaya Tuhan buka jalan. Kalau batas waktu, misalnya 2 tahun Tuhan nggak buka jalan, sehingga suami istri mau sih dibawa, tapi terhadang visa, ya udah, yang punya visa aja yang pulang. Toh sudah sekian tahun, tentunya ada modal sedikit. Ketika suami istri hidup pernikahannya benar, maka Tuhan bisa berkati dengan cara yang lain. Kalau selama ini bekerja sama orang lain di luar negeri, sudah ngumpulin modal, segera balik ke kampung halaman untuk buka usaha bersama-sama. Dari kecil ditekunin, atau paling enggak tidak di kampung. Ya, satunya tadinya Singapura, satunya di Tanjung Pinang, Jalan Tengah, di Batam, ya. Buka usaha bareng-bareng. Kalau secara ekonomis masih sanggup bolak-balik, maka ya mungkin bisa diperpanjang, di mana suami sendiri berpisah tinggalnya. Tapi sekali lagi, ada masa-masa di mana nggak bisa diputar ulang. Anak-anak pada masa usia dini butuh orang ayahnya. Anak-anak masa remaja butuh ayahnya. Maka jangan sampai nanti sudah tidak ada relasi hati antara orang tua dan anak. Itu juga menjadi masalah tersendiri. Karena itu hidup ada prioritas, dan keluarga berikan prioritas yang cukup tinggi. Karena ketika keadaan ya tidak baik, kita sakit, akhirnya keluarga juga yang merawat kita. Ketika ada pandemi, kita kumpulnya ke keluarga, maka haruslah kita membangun keluarga yang kuat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami belajar hari ini mengenai kesetiaan dan kecemburuan. Kalau selama ini hati kami terluka, kami sadar hari ini, ternyata kami ada luka dari masa kecil, kami cemburu dengan adik, kami cemburu dengan kakak. Kami sadar ternyata hati kami di-training cemburu oleh orang tua yang memang selalu cemburu. Kami bawa hati kami kepada Tuhan Yesus. Tuhan masuk di hati kami, supaya kami menjadi ciptaan baru yang penuh cinta, penuh kasih. Supaya roh-Mu memperbaharui roh kami. Kami berubah seperti ulat menjadi kupu-kupu. Kami manusia lama menjadi manusia baru. Tuhan, kami tidak bisa merubah hati kami, tapi Engkau sanggup merubah hati kami menjadi ciptaan yang baru. Tuhan, jadikan kami Tuhan, ciptaan baru, sehingga kami bisa membangun keluarga, pernikahan khususnya, yang saling mempercayai dan bukan saling mencurigai. Dan pernikahan kami menjadi medium bagi anak-anak bertumbuh, menjadi anak-anak yang akan mewarisi negeri. Terima kasih Bapa, kami sudah belajar firman-Mu hari ini. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, inilah pelajaran hari ini mengenai menjadi suami dan menjadi istri. Sampai jumpa dalam episode selanjutnya. Serial pendalaman Alkitab, pernikahan yang bahagia. Keluarga kuat, gereja kuat. Salam dahsyat, luar biasa.